Beberapa pekan lalu, ada saudara kami barusan datang dari liburan Gili, Trawangan, dan menceritakan keseruan dari liburan di sana. Nah, kita di sini hanya termangu-mangu mendengarkan cerita yang disampaikannya. Jadi pengen ke sana nih, tapi belum ada duit nih. Hahaha. Oke, nggak masalah. Kalau teman-teman pengen ke sana juga, tapi nasibnya sama seperti kita, nggak punya duit, jangan khawatir bos. Belum bisa ke sana, kita temenin di sini. Teman-teman cukup santai-santai saja di tempat tidur, cari posisi yang nyaman, kencangkan sabuk pengamannya, cari posisi rebahan yang paling nyaman, dan kita temenin untuk ngebayangin tempatnya gimana, lalu keseruannya apa saja. Yuk, kita langsung aja capcus untuk mereview Gili Trawangan bersama kita review Hot Level. Setelah kita membayangkan, sampailah kita di Bandara Internasional Lombok. Langsung capcus ke tempat penyeberangan Pelabuhan Bangsal, tempat untuk menyeberang ke Pulau Gili. Kita bisa ke sana dengan menggunakan jasa travel atau bisa menggunakan transportasi lainnya untuk sampai ke tempat penyeberangan dan mengakses ketiga pulau yang terdiri dari 3 pulau kecil atau pulau Gili kembar 3, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Tujuan kita yaitu Gili Trawangan karena pulau tersebut yang kita review. Jadi orang Sasak menyebut pulau kecil dengan sebutan Gili, sedangkan Trawangan sendiri berarti terangan yang artinya tempat bertelurnya penyu. Jadi lokasi pulau atau Gili Trawangan secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menuju ke pulau ini. Yang pertama, menggunakan fastboat atau speedboat dari Bali. Cara tercepat dan termudah adalah dengan menggunakan fastboat atau speedboat dari Bali. Kita bisa naik jenis perahu ini dari Padang Bayi, Tanjung Benoa, Pulau Serangan, ataupun Sanur di Bali. Harganya ya cukup mahal, sekitar 500.000 sampai 800.000 per orang untuk sekali jalan. Lalu yang kedua yang banyak dipakai adalah melalui Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nara di Lombok. Dengan rute ini kita berangkat ke Lombok terlebih dahulu via udara dan landing di Bandara Internasional Lombok. Dari bandara baru kita berangkat ke Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nara dan menyeberang ke Gili Trawangan. Pelabuhan Bangsal merupakan pelabuhan umum dan di sini ada banyak kapal umum. Di sini kita bisa naik perahu kayu dengan tarif 15.000 per orang atau perahu cepat dengan tarif 85.000 per orang. Penyeberangan di Teluk Nara khusus untuk charter jenis kapal cepat dengan tarif 350.000 sekali jalan dengan satu speedboat. Nah, di sini kita pakai cara yang kedua ya, melalui Pelabuhan Bangsal. Baik, setelah kita menyeberang, kita langsung disuguhkan pemandangan pantai yang begitu indah. Pantai Gili Trawangan, Lombok berpasir putih dan berlatar air laut yang jernih. Pantainya sendiri sudah menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, di pulau ini kita bisa menikmati sunset dan sunrise dengan mudah. Pemandangan dan suasana sunset dan atau sunrise di Pantai Gili Trawangan sudah cukup terkenal loh. Gak kalah indah dengan pantai-pantai lain yang lebih terkenal. Pemandangan ini bisa dinikmati sambil bersantai di kafe dan di bar yang banyak tersedia di sini. Kita juga bisa berenang di pantai, tapi perlu diperhatikan batas keamanan yang ada ya.
Arus di sekitar sini, terutama di area antara gili yang lain, cukup kuat. Pastikan selalu perhatikan himbauan dan batas aman berenang yang tersedia. Inilah pemandangan laut yang ada di Gili Trawangan. Yuk kita nikmati sejenak keindahannya. Ada dua aktivitas snorkeling dan diving di sini. Jadi salah satu daya tarik utama di sini. Biota laut yang masih cukup terjaga ditambah dengan laut yang jernih tentunya bakal bikin pengunjung gatal untuk snorkeling. Dan kita bisa menuju ke sana dengan menggunakan kapal kecil atau boat, dan kita menuju agak ke tengah, dan mari kita menyelam, snorkeling, dan juga bisa diving. Dan mari kita menikmati sejenak keindahan bawah laut. Dan inilah suasana bawah laut ketika kita diving di bawah laut. Mari kita nikmati sejenak keindahannya. Setelah kita puas menyelam dan menikmati indahnya bawah laut, kita bisa mencari aktivitas menyenangkan lainnya. Banyak sih aktivitas di sini, kita mau yang mana dulu nih? Setelah kita lihat-lihat, ternyata ada persewaan sepeda nih untuk keliling pulau. Jadi mari kita sewa sepeda untuk keliling pulau Gili Trawangan. Dan buat kamu jika tidak terlalu suka aktivitas bersepeda, ada pilihan lain. Kalian juga bisa memanfaatkan berkuda untuk berkeliling. Jadi boleh dipilih deh, yang mana bersepeda atau yang berkuda. Nah, ini ada lagi, kita bisa naik kidomo. Jadi kita hanya duduk saja seperti dokar berkeliling naik
Kidomo di pinggir pantai menjadi pengalaman yang mengasihkan bagi wisatawan. Di sana tidak ada kendaraan bermotor, hanya ada Kidomo dan sepeda. Memang di sini merupakan area bebas asap polusi, jadi Anda nggak perlu khawatir dengan asap kendaraan. Ada lagi aktivitas seru lainnya yang berhubungan dengan olahraga air. Jika kalian suka bermain air, namun tidak ingin terlalu berbahasa-basa, kalian bisa naik banana boat, kayak atau kanu, ataupun lainnya. Banyak kok hotel yang menyediakan jasa water sport. Melakukan water sport bersama orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat pasti akan semakin menyenangkan. Tidak jauh dari pelabuhan terdapat fasilitas konversi penyu atau conservation. Di sini kita bisa melihat pemeliharaan penyu dan juga proses pelepasan penyu ke laut lepas. Dan di sini yang kita tunggu-tunggu, ya biasanya dari kalian yang suka foto-foto berselfie ria, tentunya di sini kamu akan mendapatkan spot yang asik untuk berfoto ria sepuasnya. Salah satunya yaitu ayunan di perairan Gili Trawangan. Apalagi ngambil fotonya pada waktu sunset atau waktu matahari lagi terbenam. Bisa sangat-sangat terlihat eksotis. Kamu juga bisa deh melihat-lihat juga spot-spot lainnya, karena masih banyak spot yang bisa kalian manfaatkan untuk berfoto ria. Nah, setelah seharian kita bermain-main, kita menikmati indahnya suasana pantai, menyelam di Pulau Gili Trawangan dan berfoto ria, saatnya kita menikmati indahnya sunset di pantai tersebut. Yuk, mari kita nikmati sejenak indahnya sunset di pantai tersebut. Sampai tibalah pada malam hari untuk kita jalan-jalan dan menikmati suasananya malam di pulau dan mencari makanan yang bisa kita pilih di sana. Akhirnya setelah semuanya kita jelajahi, tibalah untuk kita beristirahat dan mencari penginapan di sana. Tetapi akhirnya kita kembali lagi dari tempat tidur kita yang dari tadi kita PW di tempat tidur yang membayangkan serunya berlibur di Gili Trawangan. Jadi baiklah teman-teman ya, saya doakanlah berkatnya teman-teman nambah banyak biar apa yang kita bahas, yang kita bayangkan ini benar-benar terkabul ya, khususnya buat teman-teman yang sudah pengen liburan, apalagi destinasinya Gili Trawangan memang sangat-sangat indah. Jadi semoga terkabul dan bisa terwujud. Oke, sekian dulu review kita kali ini mengenai review Gili Trawangan. Buat teman-teman yang mau merequest review kemana kita selanjutnya, boleh request di kolom komentar ya. Terima kasih.